Siap. Ya, udah lah pokoknya sabar menunggu aja ya batas ya. Bang Jeffrey? Iya. Salam kenal Bang. Ya, Bang Jeffrey ya. Salam kenal Bang. Sehat Bang? Siap kita akan ini hari ini? Siap? Selalu kita di Besok gimana Bang? Besok begini Bang? loh, ini kan kita pelapor Besok? itu kan gak ada hubungannya dengan papi, bukan melawan dokter itu. Betul, tapi kan itu kan haknya saya. Boleh. Boleh kan? Boleh. Ya udah, tadi pengen tahu. Dokter pengen tahu. Betul ya, karena gini, kasusnya klien Anda yang di Padang itu kan berarti nggak tahu tuh kelanjutannya gimana tuh. Yang di Padang tuh gimana itu Bang ya? Padang yang mana Padang? Yang perampokan itu, yang dia bikin gimmick perampokan tuh loh. Ingat nggak? Oh, sudah lupa juga. Itu kasusnya kan tenggelam tuh Bang. Nah makanya dokter ini sampai tenggelam juga gitu Bang ya. Jadi kita kawal rame-rame nih Bang. Pak kliennya mana Bang? Kliennya kok nggak datang Bang? Kan sudah diwakilkan. Oh diwakilkan. Kalau besok gimana besok? Besok di Mabes gimana Bang? Kita tunggu besok. Oh besok. Dokter sih berharap datang kliennya Bang. Pada dasarnya begini. Kalau enak kalau datang bisa ngobrol langsung gitu. Betul. Dokter Richard tidak pernah gentar menerima dari saya. Oke, bagus, betul. Tetapi ya karena proses hukum itu berjalan sesuai dengan prosedur hukum. Betul. Betul ya? Setuju Bang, setuju. Apa yang disampaikan oleh Doktif, ada siram menyiram, entah itu kemana, saya mau sampaikan tidak benar. Bagus, kan Ya. dugaan Bang. Nah, ini kan adanya dugaan Justru kalau tidak kami benar begini, bagus. justru Pastikan. kami menanyakan status Dokter Richard saat ini kan belum ada status apapun tuh, belum ada penetapan tersangka. Dokter Belum. selalu mengatakan sebentar lagi tersangka. Dugaan saya, boleh dong saya menduga sekarang? Boleh. Jangan-jangan siapa yang menyiram orang belum tersangka kok sudah disampaikan bahwa segera tersangka, tahu dari mana? Kan Nah, begitu. betul Bang. Klien Anda. Artinya proses Betul. hukum biarkanlah berjalan sebagaimana mestinya. Betul. Dan tidak ada seorang pun yang boleh mendahului proses hukum. Selama belum ada penetapan tersangka keluar, tidak bisa dikatakan menduga-duga akan tersangka. Bagi kami proses hukum biarkanlah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kami juga percaya dengan Polda Metro Jaya akan bekerja profesional. Sekali lagi, kami percaya kepada Polda Metro Jaya khususnya Direktur Kriminal Khusus Pak, akan ada saksi. bekerja Betul. secara profesional. Tegak lurus. Masalahnya gini Bang, dokter itu belajar dari kata-katanya Dokter Richard. Kalau dokter juga akan menjadi TSK di Polres Jakarta Selatan. Nah, artinya begini. Ada apa berarti? Sekarang belajar di dia. Nah, Dia ngomong kita balik nih kan. Nah, ya kita kan? bisa balik juga ya kan. Di satu sisi ketika Dokter Richard prosesnya naik ke proses penyidikan, ya kan? Doktif menduga jangan-jangan nanti ada siram menyiram. Ini tegak lurus. Tapi ketika Doktif di posisi Polres Selatan yang sudah juga naik penyidikan, tanda kutip ada kecurigaan, betul ya? Iya. Ada penyidik begitu. Makanya mengajukan gelar khusus. Betul apa? Jalan di dalam. Nah, artinya Lihat. timpang. Sesuai dengan jalan Ini hukum. Di satu sisi Timpang, ketika dong. Dokter Richard naik ke Sesuai dengan penyidikan hukum. dianggap itu Ntar lagi, sudah Bang. sesuai dengan Bentar. prosedur. Di sisi yang lain ketika Doktif yang naik ke penyidikan tanda kutip Iya, bentar. ada prasangka di situ. Coba lihat live dulu aja. Saya kan belajar dari klien Nah, Anda. artinya ya, Dokter Richard yang bilang sebentar lagi. kami percaya sebentar seluruh lagi. proses hukum, baik itu di Polres Selatan, Dokter baik itu di akan Polda menjadi Metro Jaya. tersangka di Iya, Yakin Polres Jakarta Kepolisian Selatan. Republik Indonesia Kok bisa tahu berjalan ya? tegak lurus. Kok bisa tahu? Kalau memang secara hukum Dokter Richard tidak pantas menjadi tersangka, jangan ditetapkan tersangka hanya berdasarkan opini publik. Ngomong-ngomong Bang Jeffrey sudah Ya. pernah beli tomat WT-nya belum? Udah pernah pakai stikernya belum? Tempelan stikernya? Pernah nggak? Yang mana itu? Yang tomato kan udah diakuin tempelan stiker sama adiknya Yang Bang. mana? Kan adiknya dari Dokter Richard jadi saksi, betul nggak? Wah, saya nggak tahu. Iya. Ini yang unik nih. Kok bisa tahu Dokter kalau adiknya Dokter Richard menjadi Nah, saksi? Dokter juga lapor kan? Mbak tolong di depan aja ya, ganggu yang lain sih. Oh iya. Depan. Kan dia tahu. Kalau mau ke depan di depan aja, depan. Sama. Ya, dorong depan aja, Bang. Yang dari mana tahu kita yang mana? Ya, kita punya di depan aja. Keluar aja. Jangan. Ngapain diterusin? Apa-apa Pak Cicet, Bang. Ayo Bang. Kita kan sama-sama. Siap kan? Berjalan yang baik. Iya, yang penting kita sesuai gitu. Udah besok kita ketemu lagi Bang. Ya kan? Besok kita ketemu lagi. Gak apa Bang, ada sih. Kita cicet aja, Bang. Cicet, Bang. Cicet Bang, ayo Bang. Ngobrol-ngobrol santai. Kita ngobrol santai Bang. Kita mah gak ada ini Bang, santai deh Bang.
Saya tahu. Ayo bang, Sudah cukup lah itu. Ngobrol kan nggak perlu diliput media dong. kan biar seru kan. Kliennya Apa? kan biasanya pengennya. Tapi konsumen-konsumen yang tidak gitu. Jadi makanya dokter itu hari ini ada mediasi di Jakarta Selatan, ada RCK yang menilai restoran justice ya. Jadi nggak bisa berapa. Karena ini hati dokter itu nggak ngerti praktiknya itu dasarnya apa. Gitu. Jadi kan biasanya kan praktik karena penetapan dasar ini kan nggak tuh. Kita nggak kan belum kan belum. Terus permintaan apa yang disita juga dia nggak tahu yang disita. Mau duduk? Ya, belajar gitu. Duduk tadi ya. Biar duduk kan. Mau duduk tadi ya. Ini mau duduk. Karena memang bukan bidang gitu. Cuman yang dokter bingung, ini kan kok bisa praktik dan tersangka nih. Kan dokter bisa tuh melakukan praktik ya bang ya, tapi dokter melakukan gerak secara khusus di Mabes. Kan berarti ada dua, boleh ini yang mana ya bang ya? Dokter milih gerak secara khusus di Mabes. Tuh, karena dokter sudah ditetapkan jadi tersangka di Medan. Oke. Terus yang kedua, praktik karena misalnya ada penyitaan, itu nggak bang? Ya penyitaan, ya kan dokter nggak tahu nih ada nggak sih yang disita dari kliennya Bang Jeff gitu kan? Nah, terus apalagi ya bang yang bisa membuat orang itu jadi praktiknya inspirasi juga ke teman-teman gitu. Jadi kalau dokter kemarin melakukan gelar perkara itu di Mabes, karena dokter merasa tersinggung, abang merasa agak aneh dengan penetapan tersangkanya dokter lapor. Sampai sekarang kasusnya nggak jelas nih bang, gitu kan? Nah, sekarang kalau abang gimana ini? Bang? Ada nggak yang bisa menjelaskan apa aja sih gitu? Praktik itu bisa melakukan sesuatu itu apa aja sih bang? Iya, kalau itu kan bisa dicari lah. Tetapi begini nih, katakanlah DRL pun mengajukan prapit, itu juga menjadi haknya DRL untuk mengajukan. Boleh banget. Dan yang menghadapi kan bukan doktif, jadi ya untuk apa saya menjelaskan begitu? Oke, boleh nggak Betul, apa-apa. kan? Cuma pengen tahu aja boleh. Ya, cuman ya intinya beginilah, segala upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, ya sekali lagi segala kewenangan penyidik pro justisia dengan upaya paksa dapat dimintakan pra-peradilan itu. Ya, tadi yang sudah disampaikan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, rehabilitasi, ganti kerugian, lalu kemudian sah atau tidaknya penetapan tersangka itu merupakan bagian dari pra-peradilan. Tapi kalau ditanya apa materi prapit kami, nanti begitu. Oke. Jadi boleh ya bang ya kalau udah pengen tahu kan ini kan ya boleh ya bang ya. Boleh lah. Boleh. Thank you bang. Iya. Sukses ya bang. Besok kita ketemu lagi bang. Oke ya guys ya. Jadi Coba dokter enggak, dengan tadi Bang saya Jerry, sekali lagi. nggak ada masalah nih dengan bang. Bagaimana bisa tahu doktif bahwa adiknya Dr. Richard sudah menjadi saksi? Kan cerita sendiri. Siapa yang cerita? David. Oh begitu. Jadi selama ini berkomunikasi dengan baik. Oh, baik. Saya kira Baik. kita sendiri tidak tahu nih siapa saksinya, siapa yang dipanggil. Kalau doktif ini kira-kira kok tahu semua ini? Dari mana sumbernya? Betul. Kasusnya akan segera naik ke penetapan tersangka, saksinya adiknya Dr. Richard. Dokter sering live sama David. Oh begitu. Ya kan sudah dijelaskan ya sudah begitu sering aja. live sama David. Oke David, oke ya. Oke David. Sering dokter live sama David. Sering. Oke. Thank you semua ya. Santai. Tapi sekali lagi proses hukum harus dikedepankan, bukan bertarung di media sosial. Saya tidak mau ikut campur di situ. Saya tidak mau ikut dalam pertarungan media sosial. Tugas saya adalah mengawal secara hukum. Sekali lagi, bagi kami tim penasihat hukum Dr. Richard, kalau dipaksakan penetapan tersangka, sekali lagi bagi kami, kalau dipaksakan penetapan tersangka, kami akan mengambil langkah upaya hukum yang luar biasa. Ya, artinya apa? Kami yakin kok dari segala jenis laporan yang sudah dilaporkan, baik itu di Polda Metro Jaya, khususnya di Polda Metro Jaya, kami yakin ada hal-hal yang membuat Dr. Richard klien kami tidak bisa ditetapkan tersangka. Tetapi kami yakin Polda Metro Jaya bekerja secara profesional. Hidup Pamat Putra.
putih. Hidup Polda Metro Jaya. Gitu Hidup ya. Polda Metro Jaya. Jadi Polda Metro Jaya jangan terpengaruh oleh opini-opini siapapun ya. Udah ya, Itu guys, aja. ya. Thank you. Kita lihat aja nanti ya. Tutupin Pak tolong. Makasih. Apakah nanti pembuktian stiker itu akan kita buktikan di persidangan ataukah berhenti di tengah jalan, ya kan? Kan kalian semua yang tahu, kalian semua yang jadi saksi mata konsumennya, Badan POM nanti yang akan jadi saksi ahlinya, ya kan? Karena kan Badan POM yang merilis, harusnya Badan POM akan menjadi saksi ahli. Nah, kita lihat apakah mungkin seorang DRL bisa membantah press release dari Badan POM. Nah, itu seperti yang beliau katakan tadi, ya, dipaksakan menjadi tersangka. Ya, kok bisa dipaksakan gitu? Tapi Badan POM rilis, ya ampun. Ayo, nggak ada otomatiknya. Diduga ada unsur penipuan di situ. Nggak ada di sini. Ya, jadi kita tuh PMJ Polda Metro Jaya tegak lurus. Yuk kita kawal semuanya. Benar-benar salah-salah dan juga notif ingatkan ya untuk kasus gimmick perampokan di Padang. Ya, yang sekarang kasusnya senyap. Kemana itu? Apakah boleh kita melakukan gimmick klinik perampokan dengan sayembara 10 juta yang dilakukan oleh DRL di medsos 10 juta? Siapa yang bisa membuktikan? Siapa yang bisa menemukan? Hilang lenyap. Makanya Bang Deddy Corbuzier, ini bukan notif yang bilang loh ya. Deddy Corbuzier bilang bahwa DRL kembali hukum. Benar nggak seperti itu? Gitu. Ya, udah jelas loh ini gimmick dan diakui sendiri oleh DRL. Ya, menggunakan sayembara dan ini kasusnya lenyap. Apakah ini pun akan menjadi case yang sama? Dan untuk jelaskan restoratif justice tidak ada. Ya, kita pengen persidangan yang tegak lurus, jujur, adil, terbuka. Ya, tidak ada di sini atensi, tidak ada siram menyiram. Ya, kita lihat. Makanya Doti kesini, Doti tahu sih, Doti itu memang bukan pelapor, bukan apapun. Tapi Doti pengen tahu karena ini persidangan bersifat umum terbuka. Gitu, Doti pengen tahu. Pasti sekaligus itu juga pengen belajar. Kali aja nanti mungkin bisa sekolah hukum kan bisa juga mungkin nanti ya. Gitu. Karena Doti pengen no viral, no justice. Viralkan. Ini kok kayaknya kok senyap banget gitu loh. Kok tiba-tiba profit? Kan kaget Doti. Loh, kok tiba-tiba ada profit? Kan aneh. Sama seperti kasusnya Kapita Putri. Ingat nggak guys? Tiba-tiba profit. Terus tiba-tiba menang. Iya apa ceritanya coba? Sekarang makanya Doti mau kawal. Kita semua kawal. Yuk, gitu loh. Hakimnya tegak lurus, nggak ada siram-menyiram. Bener-bener tegak lurus. Gitu. Oke ya guys ya, kita lihat nanti. Oke? Thank you. Ayo, oke, bubar. Taruh di pengadilan ya kan.